Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fauzia Anissa akan menjelaskan tentang komunikasi dan konseling dalam praktek kebidanan. Apa itu komunikasi? Komunikasi berasal dari kata common yang bermakna bersama-sama. Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Ada beberapa pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi yang pertama yaitu menurut Harold Laswell. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses menjelaskan who atau siapa, mengatakan apa atau say what, dengan saluran apa atau in which channel, kepada siapa atau to whom, dan dengan akibat atau hasil apa atau with what effect. Yang kedua yaitu komunikasi menurut Sarah Telholm dan Arthur Jensen. Komunikasi adalah suatu proses di mana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu seorang tenaga kesehatan melakukan komunikasi atau konseling kepada kliennya. Secara umum, komunikasi dapat dipahami sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak yang lain, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. Komponen atau unsur komunikasi menurut para pakar. Menurut Harold Laswell, ada 5 unsur-unsur komunikasi, yaitu: pertama, komunikator atau source. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, yaitu pesan atau message. Pesan atau message ialah ide atau informasi yang disampaikan. Yang ketiga, yaitu komunikan atau receiver. Komunikan atau receiver ialah pihak yang menerima pesan atau biasa disebut sebagai audiens. Yang keempat, yaitu media atau channel. Media yaitu sebagai sarana komunikasi. Yang kelima, yaitu efek atau biasa disebut sebagai respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama yaitu membangun konsep diri atau establishing self-concept. Yang kedua yaitu eksistensi diri atau self-eksistensi. Yang ketiga yaitu kelangsungan hidup atau life continuity. Yang keempat yaitu memperoleh kebahagiaan atau obtaining happiness. Yang kelima yaitu terhindar dari tekanan dan ketegangan atau free from pressure and stress. Faktor yang mempengaruhi komunikasi. Ada beberapa sasaran pokok
yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi, yaitu: pertama, membuat pendengar mendengarkan apa yang kita katakan atau melihat apa yang kita tunjukkan kepada mereka. Yang kedua, membuat pendengar memahami apa yang mereka dengar atau lihat. Yang ketiga, yaitu membuat pendengar menyetujui apa yang telah mereka dengar atau tidak menyetujui apa yang kita katakan, tetapi pemahaman yang benar. Yang keempat, membuat pendengar mengambil tindakan yang sesuai dengan maksud kita dan maksud kita bisa mereka terima. Yang kelima, yaitu memperoleh umpan balik dari pendengar. Bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi yang pertama yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa ialah penyampaian pesan dari seseorang kepada sekelompok besar orang, biasanya sebagian besar masyarakat. Misalnya, pidato kampanye atau khotbah. Yang kedua, yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang bersifat dua arah, secara verbal dan nonverbal. Misalnya, antara bidan dan kliennya. Yang ketiga, yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah penyampaian pesan seseorang kepada dirinya sendiri. Misalnya, berbicara dalam hati sebelum bertanya di dalam sebuah forum diskusi, atau berbicara dalam hati menyesali keputusan yang telah diambil. Yang keempat, yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok termasuk salah satu bentuk komunikasi interpersonal, menyangkut komunikasi seseorang dengan beberapa orang lainnya. Misalnya, antara bidan dengan sekelompok dukun bayi atau kelompok ibu hamil. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi penjelasan tentang komunikasi dan konseling dalam praktek kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.